Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua. Jadi sesuai apa yang gue bilang di video pertama gua, video pertama gua itu gue bakal nyobain motor CRF 150 untuk kasih perbandingan sama motor-motor yang udah pernah gue pakai. Karena kan selama ini gue pakai motor-motor sport, jarang banget gue pakai motor kayak gini, mungkin nggak pernah malah ya. Ya paling mentok itu gue pakai Matic gitu kan. Makanya sekarang gue mau nyobain nih CRF 150. Kayak sih udah modif supermoto deh. Gue juga nggak ngerti modif supermoto itu kayak gimana, gue nggak tahu juga. Jadi ya udah gue cobain aja motornya buat ngasih perbandingannya. Jadi buat dari pertama kita bahas dulu ya. Mungkin posisi ridingnya dulu ya. Untuk posisi riding sih, ya jelas sih jauh banget dibandingin sport yang nunduk banget. Apalagi gue kan pakai CBR 2,5, udah under yoke diturunin lagi soknya itu sekitar 3 cm atau 4 cm gitu, gue lupa, pokoknya sekitar segitu gue turunin lagi soknya, dan itu nunduk banget sih. Gue pernah coba bawa itu CBR paling jauh itu ke Lampung, dan itu sumpah sampai Lampung tuh badan gue pegel banget, pinggang sakit, lengkap pokoknya dah. Dan gue pernah bawa sport lagi itu gesek, walaupun cuman ke Sawarna, tapi gue boncengan waktu itu, jadi itu lebih berasa banget sih pegelnya. Ditambah kan jalan Sawarna ya tahu sendiri kan kayak gitu, jadi tuh wah parah sih. Dibandingin sama CRF yang posisinya kayak gini tuh jauh banget sih, enak banget sumpah. Cuman dari segi jok masih dibilang lebih lebar ya dibanding dari KLX kalau menurut gua, cuma gua nggak tahu sih kalau menurut kalian. Dia lebih lebar dibandingin KLX dan lebih empuk juga sih joknya. Tapi menurut gue ya, kalau buat kalian nih, gue bukan body shaming ya, kalau menurut gue buat kalian yang punya postur tubuh agak lebih lebar gitu, lebih berisi, lebih gemuk gitu, dan dari pinggang ke bawahnya lebih lebar gitu, gak cocok sih untuk naik motor ini karena sakit banget. Untuk duduk jangka waktu panjang itu sakit sih pasti, karena ya gak terlalu lebar juga joknya. Cuma ya buat badan-badan kayak gua gini sih oke lah, masih nyaman sih buat dibawa ke puncak. Kemarin gue coba ke puncak tuh masih enak-enak aja sih. Oke, dari posisi riding gue kasih nilai berapa ya, mungkin 8,5 dari 10 kali, karena enak banget sih. Dan buat handling pun enak banget buat nyalip sana nyalip sini gitu. Ya cuma ini stangnya yang terlalu lebar gitu, kadang kalau feeling gak dapet tuh suka mentok spion mobil kalau buat nyalip gitu. Yang kedua gue bakal bahas dari look kali ya, dari look dulu. Dari look sih udah oke banget sebenarnya, apalagi yang ini sih katanya ya, gue juga kan gak tahu, ini yang udah modif supermoto juga, jadi lebih enak dilihat looknya dibanding yang masih bener-bener standaran banget gitu looknya. Tapi emang menurut gue juga gue naksir sih sama looknya, karena ganteng banget sumpah. Mungkin gue bakal review juga ini CRF nya yang baru gue angkut. Gue jadi nyaman pakai kayak CRF kayak gini deh, CRF kayak gitu. Tapi ya sekarang CBR gue sekarang juga udah gak terlalu bisa banget dipakai harian, paling mentok-mentok naik ride doang. San Mori pun masih nggak worth it karena panas banget men.
apalagi teman-teman gue kan rata-rata kalau San Mori itu kalau nggak di Bekasi ya Jakarta yang daerah-daerahnya kalau udah balik San Mori itu macet banget, mana macet panas deh. Jadi untuk look sih oke banget, sumpah dapat banget. Gue udah coba juga untuk foto gitu kan, enak banget dilihatnya. Dan tinggi gue ini kan 177 deh kalau nggak salah, 176 gitu. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nunggu gitu kakinya, masih pas lah, nggak jinjit juga napak kakinya. Jadi masih worth it lah buat kalian yang tinggi-tinggi. Tapi kalau menurut gue ya, kalau tinggi di bawah 170 kayaknya jinjit banget sih. Jadi gak rekomen banget sih buat kalian yang tingginya tuh 170 ke bawah. Ya walaupun masih bisa pakai motornya, cuma ya jinjit, kalian juga bakal lebih capek banget sih. Gue nggak tahu sih kalau ini tuh bisa diturunin atau enggak soknya, atau emang udah segini ya. Gue juga nggak tahu sih karena gue baru pakai ini motor. Ya yang ketiga gue bakal bahas dari segi mesinnya, mungkin gue bakal bahas dari mesinnya. Kalau untuk dari performa mesin sih enak. Ini juga udah ganti knalpot kan, dan suaranya itu enak, bulat, nggak terlalu bacot buat geber-geber, enak juga, nggak yang cempreng gitu. Ya, pokoknya enak deh suaranya. Dan dari performanya ya buat torsi sih jelas ya, ini enak banget torsinya. Buat tarikan awal tuh enak banget, makanya ini disebut motor terabas karena ya torsi awalnya gitu enak buat nanjak-nanjak, buat bablas jalanan-jalanan yang kayak gini nih. Tapi bukan buat naik trotoar juga ya, pokoknya enak banget sih sumpah. Gue coba, emang sih sering gue ya, karena gue kan bisa pakai CBR yang limitnya tinggi. Gue pakai ini tuh apalagi nggak kelihatan kan RPM nya tuh, gue narik limit mulu motornya cuy. Mungkin kekurangannya dari ya cepet limit motornya sih, napasnya tuh kurang panjang. Tapi untuk di hentak-hentak tuh enak banget, di betot-betot gitu, hentakannya kerasa banget sih. Gue belum coba bandingin sama WR 155 sih, katanya ya lebih enak WR 155, cuma gue nggak tahu juga deh. Nanti gue bakal coba bandingin sama teman gue punya WR 155. Perbandingan itu apa aja sih kira-kira. Dan kalau gas di atas 100 nih, gue bawa kemarin 110, 105 itu lepas tangan masih stabil banget sih stangnya, gak yang geter atau gue yang gitu, enak banget sumpah. Kestabilan stangnya tinggi banget sih ini sumpah, nyaman gue. Untuk tarikan awalnya enak ya, pokoknya buat macet-macetan di Jakarta ya, ini sih masih rekomen banget menurut gue ya. Posisinya nyaman banget. Minusnya dikit sih kalau menurut gue motor ini, bisa dibilang mungkin minusnya tuh cuma 5 atau 10% doang dari 100%. Yang lain itu plus semua ya, buat motor daily ride tuh enak banget sih. Oh iya, btw ini gue mau ke rumah temen gue yang CBR itu jebol lagi. Gue juga nggak tahu kenapa bisa jebol. Ini jebol yang kedua kalinya. Yang ketiga kali. Jadi tuh pertama dia jebol motornya gara-gara kebanjiran, ya itu wajar ya, ya motor kebanjiran, apalagi CBR motor yang perawatannya itu harus insentif banget. Yang motor bisa dibilang motor cengeng, kebanjiran nih pasti jebol dong. Itu yang pertama. Yang kedua itu motor udah hidup, gua nggak mau nyebutin bengkel, itu motor udah hidup, itu habisin biaya kurang lebih 10 atau 11 juta ya. Semalam temen gue tuh cerita
itu udah hidup sekitar berapa kilo jalan, mati lagi motornya. Dan pindah lagi ke bengkel baru, udah habis sekitar mungkin 20 juta lebih ya. Iya, dia bilang 20 jutaan lebih. Dan baru 3 hari yang lalu kalau nggak salah motornya itu jebol lagi. Sebenarnya bukan jebol sih, itu masih bisa hidup, cuma kata dia ngeletek banget gitu. Jadi kalau dinyalain tuh suara kata-kata kayak gitu. Apalagi kalau udah panas, itu parah banget sih katanya. Kalau masih kayak suhu di CBR tuh kan ada suhu 1 bar, 2 bar, 3 bar. Nah kalau masih suhunya 1 bar, 2 bar tuh kayak masih gak terlalu ngeletek mesinnya. Tapi pas udah masuk 3 bar, itu tuh kan tadi udah parah sih ngeletek, udah kayak parutan kelapa kali ya, anjir. Ini apa nih macet nih, tumben nih. Biasanya ada razia sih, tapi gak apa-apa lah. Biasanya tuh gue balik sama Ori nih di sebelah sana ya, itu tuh razia anjir, jalanan gitu nggak bisa, ya udah pasrah anjir. Tapi kalau surat-surat lu lengkap sih ngapain, kan kabur gitu ya, kecuali lu nggak punya SIM atau lu nggak bawa STNK ya lu kabur gitu, lu juga salah sih. Karena biasanya tuh kayak lu lagi ketemu razia itu terus lu kabur kan, otomatis lawan arah dong. Itu pasti ada aja orang yang iseng gitu kan, nggak ngasih lu buat lawan arah, itu pasti anjir. Oke, balik lagi ke CRF. Jadi kesimpulan dari CRF ini, menurut gua dibandingin sport firing yang dipakainya tuh buat di kota-kota kayak Jakarta, Bekasi, itu tuh CRF udah paling oke banget sih dibanding yang kayak gitu-gitu ya. Karena gue juga jarang banget ngelihat user CBR 2,5 tuh pakai CBR tuh buat daily ride. Paling mentok-mentok dia buat sunmori atau dia buat night ride, atau mungkin ada yang cuma dijadiin pajangan doang, sekedar hobi gitu kan. Gak ada yang sampai daily ride banget sih. Mungkin yang satu dibanding 10 tuh 1 orang kayaknya deh. Gue pernah sih nemuin, cuma tuh ban udah botak, motornya lumpur semua. Wah itu kacau sih sumpah. Ya mungkin itulah resiko motor harian gitu kan. Kalau udah kotor pagi musimnya itu dia malas nyucinya, malas ngurusnya juga. Makanya kenapa motor-motor yang dipakai daily ride itu kurang sehat. Tergantung juga sih, balik lagi sama owner-ownernya kan, dia jorok atau nggak pakai motornya. Cuma rata-rata kayak gitu motor-motor daily ride, kayak udah motor harian ini ntar aja, ntar akhirnya nggak kerawat kayak gitu. Bahkan gue punya temen dia user Varionya itu nggak buat harian kan, cuman buat naik ride sama bosan moli doang. Dia harian tuh pakai Supra anjir. Ya itu sih balik lagi ke ownernya masing-masing. Ada yang buat dijadiin harian, ada yang buat dijadiin sekedar hobi doang. Tapi CRF ini kalau buat harian tuh enak banget sih, dan perawatannya juga nggak terlalu yang bawel-bawel banget ya. Yang penting rutin oli sama jangan terlalu kasar bawa motornya sih. Karena ini motor udah enak banget, udah lebih dari cukup buat harian, apalagi buat di jalan-jalanan yang kayak Bekasi gini contohnya, yang banyak bampinya, yang banyak lubangnya, cocok banget sih. Kalau pakai CBR tuh aduh, ketemu jalan-jalan kayak gini gue udah males banget, sakit banget punggung sumpah. Oh ya, di next video gue bakalan nge-review CRF ini nih, dan gue bakal nunjukin ke kalian ini beneran modif supermoto atau enggak sih, karena gue juga kan gak ngerti. Dan kira-kira apalagi sih yang harus gue modif lagi di motor ini.